Bismillah, akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali beredar di Indonesia mengenai peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai rambut beliau, kemudian sendal beliau, jubah beliau, dan lain sebagainya ya. Nah, benda-benda peninggalan itu ramai dikunjungi oleh orang sampai nangis-nangis, sampai ada yang histeris dan lain sebagainya ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa justru peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti rambut beliau atau sendal beliau, kenapa ini justru beredar di Indonesia? Sementara di tempat lahir beliau dan meninggal beliau, yaitu di Arab, di Mekah atau Madinah, itu kenapa tidak ramai dibicarakan tentang rambut Rasulullah, tentang sendal Rasulullah, sampai ada orang Saudi itu banyak berkomentar, kenapa katanya rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beredar di Indonesia? Kenapa sendalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beredar di Indonesia? Sementara di tempat lahir beliau atau di tempat meninggalnya beliau itu tidak ramai dibicarakan, baik itu rambutnya, baik itu sandalnya, baik itu jubahnya dan lain sebagainya ya. Nah, oleh sebab itu kami ingatkan kepada kaum muslimin, jangan sampai kita itu menyanjung-nyanjung sesuatu yang kita tidak mengetahui kebenarannya. Kalau kita ingin memuliakan peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kita tidak memuliakan Al-Quran dan Sunnah? Bukankah Rasulullah sudah mewasiatkan agar kita umat Islam berpegang dengan peninggalan beliau, yaitu Al-Quran dan Sunnah? Sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam hadis, taraktu fikum amrayn, telah aku tinggalkan kepadamu dua perkara, lan tadillu tamasaktum bihima. Apabila kamu berpegang dengan keduanya itu, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama yaitu kitabullah, yang kedua yaitu sunnah Nabi, yaitu hadis ya. Nah, jadi kalau kita ingin memuliakan peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kita tidak memuliakan Al-Quran? Kenapa kita tidak memuliakan sunnah yang sudah jelas-jelas kata Rasul, saya sudah tinggalkan dua perkara ini peninggalan Rasulullah, yang kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi kalau kita ingin memuliakan peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup kita dengan berpegang dengan Quran dan Sunnah, sebagaimana yang Rasul wasiatkan agar kita berpegang dengan peninggalan beliau, yaitu Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi kita itu tidak boleh mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu kebenarannya. Bagaimana kalau rambut yang kita cium-cium itu sambil nangis-nangis itu adalah rambutnya tukang udud, tukang rokokan, bagaimana? Atau sendal yang diciumin itu sampai histeris, bagaimana kalau sendal itu hanya beli di Lazada atau di Shopee saja? Ya, jadi umat Islam itu harus cerdas ya, dan bisa saja nanti itu ujung-ujungnya cari duit. Jadi rambut Rasulullah dicelupin ke air, kemudian airnya dijualin kepada orang-orang. Ini loh air celupan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diproduksi begitu banyak. Ini air celupan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijual. Jadi ujung-ujungnya duit-duit juga ya. Nah, jadi kami ingatkan kepada kaum muslimin agar kita itu cerdas ya. Jadi kalau memang ada peninggalan Rasulullah, misalnya rambutnya atau sendalnya atau jubahnya, itu kenapa tidak ramai dibicarakan di sana, atau di sana diberitakan? Ini yang menyerahkannya adalah pemerintah Saudi, diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan lain sebagainya. Jadi kalau memang benar, kenapa sampai begitu mudahnya rambut Rasulullah sampai tangan kepada seseorang yang mereka itu bukan perwakilan dari Indonesia misalnya ya. Nah, jadi sekali lagi kami ingatkan, umat Islam itu harus cerdas ya. Kalau memang kita ingin mengagungkan, ingin memuliakan peninggalan Rasulullah, Rasulullah sudah mewasiatkan agar kita berpegang dengan peninggalan beliau, yaitu Al-Quran dan Sunnah ya. Nah, mungkin seperti itu.